Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam, selamat berjumpa kembali teman-teman Ngopi Instan dimanapun berada, khususnya yang ada di wilayah Hong Kong dan Macau ini. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam edisi khusus spesial dalam rangka Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan jatuh esok tanggal 31 Juli tahun 2020. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada semua dalam kondisi sehat, baik-baik semua, sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Tema kita pada malam hari ini yakni memaknai Hari Raya Idul Adha tentang keikhlasan berkorban. Tema ini sangat menarik untuk kita gali pada hari ini sesuai dengan acara pada hari ini yang dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Telah hadir bersama kita di sini para narasumber, guru kita yakni Bapak Ustadz Abdul Muhaimin Karim dan Bapak Imam Baihaqi. Namun sebelum kita meneruskan acara ini, izinkan kami terlebih dahulu menyapa teman-teman Ngopi Instan semua. Saya mengajak semua teman-teman untuk like dan follow akun Facebook KJRI Hong Kong dan akun sosial media kita lainnya seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam acara ini yang berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan melalui WhatsApp 9400 1506. Kami ulangi sekali lagi, 9400 1506. Dan ingat, 2 penanya yang beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan hadiah tabungan dari Bank BNI senilai 500 Hong Kong dolar. Selanjutnya, kita akan membacakan siapa teman kita yang beruntung pada minggu lalu, pada acara Ngopi Instan minggu lalu, episode ke-17. Penanya yang terpilih sebagai pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar adalah yang pertama Olivia Winata, dan yang kedua Yayu Sri Rahayu. Selamat kepada para pemenang, dan nanti tim dari Ngopi Instan akan menghubungi para pemenang. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk lagi ke inti acara pada Aktor atau 3 aktor pencetus Ibadian, tentunya ibu beliau adalah Siti Hajar. Nah, bagaimana kita supaya kita ikhlas banget kita akan mengorbankan satu hewan atau seekor hewan, 2 ekor hewan dan lain sebagainya, baik itu kambing maupun onta kalau ada ya, ataupun sapi. Maka kalau kita meneladani tentang bagaimana sejarah perkembangan ataupun sejarah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka apa yang kita akan korbankan sebenarnya persentasenya ataupun bandingannya sangat kecil sekali Pak Yulbis. Karena bisa dibayangkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau berkeluarga, beliau baru diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berumur 75 tahun. Bayangkan. Pak Yulbis sekarang sudah punya anak berapa, Pak? 2, Pak. 2. Umurnya masih muda ya. Nabi Ibrahim bayangkan ya. Ketika baru umur 75 tahun beliau baru punya anak. Setelah berpuluh-puluh tahun beliau berkeluarga dan tentunya sebagai seorang bapak rumah tangga ataupun kepala rumah tangga, menginginkan sekali ya putra ataupun putri yang akan dihasilkan dari
keluarga tersebut. Nah, sampai satu saat sebelum tentunya diberikan kabar berita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran Nabi Ismail, pernah Nabi Ibrahim menyatakan Pak Yulkis dalam satu waktu, sesungguhnya aku ingin mengorbankan apa saja kalau Allah memberikan, ya, mengabulkan permintaan, ya, mempunyai anak. Apapun yang kami berikan, apapun yang kami telah diberikan oleh Allah, kami akan sanggup memberikan pengorbanan apapun bentuknya. Bahkan, sampai ada bahkannya, kalaupun setelah mendapatkan anak, kemudian saya disuruh oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, saya juga akan mengorbankannya. Sampai begitu. Nah, itu angan-angan beliau sebelum beliau mempunyai anak. Nah, ketika memulai ataupun menginjak umur 75 tahun, beliau telah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surah As-Saffat 101 sampai 111 yang bunyinya adalah fabasyarnahu bighulamin halim. Maka telah kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim itu seorang anak yang lembut, yang comel, ya. Nah, ketika beliau mendapatkan anak itu, luar biasa bahagianya, ya, luar biasa bahagianya. Namun setelah itu ada satu krisis keluarga yang kecil tentunya, yaitu istrinya yang namanya Siti Sarah sangat cemburu, ya, karena anak ini sebenarnya anaknya Siti Hajar, anak pembantu Nabi Ibrahim, ya. Karena sudah sekian lama, akhirnya Siti Sarah ini mengusulkan supaya Ibrahim berkawin dengan pembantunya namanya Siti Hajar, supaya mendapatkan seorang putra ataupun putri, seorang anak keturunan. Nah, setelah mendapatkan anak ini, malah justru Siti Sarah cemburu. Akhirnya Siti Hajar ini diminta untuk meninggalkan tempatnya, dan Allah juga menyuruh, ya, supaya Siti Hajar dan Ismail ini, anak kecil ini, bayi ini, supaya ditempatkan tempat yang paling jauh, ya, dan dalam hal ini adalah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi setelah beberapa saat kemudian lahir anak Ismail ini, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah menuju ke padang pasir yang amat gersang yang disebut sebagai Mekah, dan sesampainya di Mekah pada hari ini, ya, yaitu tanggal 8, ya, Nabi Ibrahim mendapat mimpi, Pak. Mimpi sampai 3 kali, ya. Ketika itu berada di Mina, ya. Sekali mimpinya disuruh mengorbankan anaknya. Kedua kali sama juga demikian. Sampai ketiga kali juga demikian. Akhirnya setelah mimpi ketiga kali, Allah memberitahu, laqad saddaqtar ru'ya. Mimpimu itu betul, ya, maka laksanakan hal itu. Nah, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim menuju ke Mina yang sekarang di tempat pelontaran itu, Pak. Ya. Disitulah Nabi Ibrahim, ya, dan Ismail disuruh oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke tempat pelontaran sekarang itu, ya, maka disitulah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam oleh ayahnya sendiri, yang ketika itu anaknya cuma satu-satunya. Nabi Ishak belum lahir, Pak Haji Lubis, ya. Jadi bisa dibayangkan, betapa mengenaskan ataupun teganya, ya. Tapi karena keyakinan dan keimanan pada Allahnya sangat kuat, Nabi Ibrahim ini ujiannya ada 2 yang paling luar biasa. Yang pertama adalah ketika vonis pembakaran api, dan beliau rela tawakal ala Allah, ya. Dan yang kedua juga demikian, ujian sangat besarnya adalah pengorbanan anaknya ini. Sudah lama mengharapkan berpuluh-puluh tahun supaya mendapatkan putra-putri ataupun keturunan. Sudah dapat, Pak, disuruh nyembelih lagi, Pak, bayangkan, Pak. Jadi betapa berat sekali ujian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Jadi walaupun begitu, karena ini adalah perintah Allah, apapun yang diperintahkan harus dilaksanakan. Maka ada istilah dalam ilmu hadis,
yang berkenaan dengan pemotongan ini disebut sebagai istijabah fauriyah. Ada dua hal indikasi yang membuat Nabi Ibrahim itu langsung menuruti perintah Allah, ya, melaksanakan pemotongannya itu, penyembelihannya. Yang tadi istijabah fauriyah itu artinya kalau dalam bahasa militer ketika disuruh yes sir, nah gitu loh. Jadi nggak ada istilah ragu-ragu, nih sayang, nggak ada itu Pak. Selagi itu Allah yang nyuruh, atau dalam istilah militer selagi komandan bosnya itu yang menyuruh, dia akan melakukan apa saja. Disebut sebagai istijabah fauriyah yang pasti akan banyak hikmahnya kalau Allah yang menyuruh. Yang keduanya adalah sidqul istislam, penyerahan secara total yang betul-betul rela dilakukan oleh Ibrahim. Nah, setelah beliau melakukan dua hal ini, ya, akhirnya ya dengan keikhlasan dan tawakal yang tidak ada keraguan di dalamnya, akhirnya Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin alim, dan kami telah gantikan ya Ismail itu dengan domba yang sangat besar ataupun yang sangat momentum, ya. Akhirnya pengorbanan Ismail yang ketika itu sampai 3 kali juga Pak Hadi Elvis, ya. Ketika mau disembelih itu nggak mempan Pak, disuruh asah lagi, diasah lagi, ditajamkan lagi, nggak mempan lagi. Yang ketiga kalinya nggak mempan lagi, ya. Akhirnya diberikan malaikat membawa domba itu digantikan dengan domba itu, ya. Jadi betapa beratnya kita melihat yang telah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu, kalau kita hanya mengorbankan kambing ataupun sapi, itu nggak ada apa istilahnya itu, nggak ada bandingan, nggak sebanding sekali, ya. Nggak ada bandingannya lah, ya. Kecil sekali. Makanya sebab itu kita semua yang akan berkorban besok hari, ya, ikhlaskan. Karena apa yang kita lakukan nanti besok sebenarnya Pak Diolves, itu pahalanya kita akan ditunggu oleh kambing itu di surga kelak. Sampai dikatakan oleh Jabir radhiyallahu an, Nabi bersabda bahwa kambing yang kita potong itu, ya, maka semua bulu-bulunya, tanduknya, kuku-kukunya akan mendatangi kita di surga kelak pada hari kiamat nanti. Berarti makin besar yang kita korbankan, berarti makin banyak kemungkinan besar kita akan ke surga. Nah, ini dengan mengetahui hal itu, insya Allah, ya, rekan-rekan semua yang akan berkorban besok hari ataupun pada hari-hari tasyrik akan lebih ikhlas lagi, ya, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira untuk sementara peneladanan, ya, dari Nabi Ibrahim supaya apa yang kita korbankan nanti pada besok hari ataupun keempat hari yang akan datang pada hari tasyrik akan menjadi pengorbanan yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Barangkali ya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya, tausiahnya ini. Selanjutnya kita akan dengarkan juga ini masalah kurban yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah kita sini sudah hadir Pak Imam Bayhaqi. Beliau sebagai pimpinan dari Dompet Duafa di Hong Kong ini, yang setiap tahun ini dan juga tahun sebelumnya dan juga mungkin tahun ke depan juga, yang selalu menjembatani teman-teman kita di Hong Kong untuk melaksanakan kurban, ya. Jadi untuk berkorban ini mungkin di Hong Kong ya sulit atau nggak tahu bagaimana caranya. Dompet Duafa di sini berusaha menjembatani teman-teman, dan sekarang Pak Imam Bayhaqi sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita dengarkan sedikit dari beliau bagaimana caranya berkurban di tengah suasana pandemi ini di tanah air kita dan juga di Hong Kong ini. Pak Imam, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yolvis dan Ustaz Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan sekalian, para pemirsa yang ada di Hong Kong, di Macau, dan juga dimanapun teman-teman berada. Kalau tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Ustadz Muhaimin mengenai sejarah dan bagaimana hikmah dari berkurban, bagaimana kita agar bisa tulus, ikhlas untuk bisa berkurban, maka sekarang saya ingin membahas mengenai aspek sosial dan juga distribusi kurbannya. Terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang berada di luar negeri, bagaimana nih kita biar tetap bisa berkurban meskipun di Hong Kong atau di Macau ini kita tidak bisa melaksanakan kurban secara langsung di sini. Selain kalau teman-teman bisa menyalurkan kurbannya melalui kampung halamannya masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing, ada alternatif yang lain juga bahwa kita bisa menyebarkan kurbannya ke daerah-daerah pelosok, daerah-daerah penjuru Nusantara di mana mereka jarang sekali menerima daging kurban atau jarang terjadi pemotongan hewan kurban. Biasanya kalau kita di Indonesia setelah sholat Id kan kita langsung bisa bersama-sama menyaksikan pemotongan hewan kurban, kita takbiran bersama. Tapi ada daerah-daerah yang di mana mereka itu setelah sholat Id ya sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak ada penyembelihan hewan kurban karena memang daerahnya minus, tidak ada yang mampu untuk bisa membeli hewan kurban sehingga tidak ada pemotongan hewan kurban setelah dilaksanakan sholat Id. Barangkali slide-nya bisa ditampilkan. Di lembaga-lembaga sosial, lembaga zakat, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, ya baik Domain Duafa, Islamic Union maupun lembaga-lembaga lain, saat ini kita sudah banyak sekali membuat program tebar hewan kurban yang menyalurkan kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Biasanya fenomena yang kita lihat, mungkin sebagian kita banyak yang melihat bahwa kurban itu seringnya numpuk di perkotaan. Kalau di kota-kota besar, di komplek-komplek atau di masjid-masjid yang itu komplek perumahan mewah itu kurban banyak sekali. Sapinya puluhan, kambingnya juga bahkan ada yang bisa nyampe 100. Nah kemudian biasanya dagingnya itu juga dibagikan lagi di sekitar situ dan di daerah-daerah sekitarnya. Lalu saya pernah mendengar juga cerita bahwa ada di satu rumah menyimpan daging hewan kurban hingga Idul Adha tahun berikutnya karena saking banyaknya numpuk di kulkas, kemudian sudah biasa makan daging, daging bukan merupakan sesuatu hal yang istimewa lagi sehingga sampai mengendap selama setahun. Nah hal ini banyak terjadi karena kurban menumpuk di perkotaan. Akhirnya dengan latar belakang itulah, kemudian kami Domain Duafa membuat program tebar hewan kurban. Boleh dilanjut slide-nya. Sejak tahun 94 kemudian kita mencetuskan, mempelopori menebar hewan kurban ke seluruh penjuru Nusantara. Dan hingga saat ini, alhamdulillah kemudian lembaga-lembaga lain mengikuti jejaknya untuk bisa membuat tebar hewan kurban. Dan sekarang teman-teman banyak sekali bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan kurbannya hingga ke pelosok-pelosok di Nusantara maupun juga ke negeri-negeri atau negara-negara yang memang itu menjadi sasaran untuk penyaluran hewan kurban kita. Yang membutuhkan, Pak Ustaz. Iya, yang membutuhkan biasanya di Palestina, kemudian di Afrika, terus di Filipina, yaitu di Rohingya itu juga menjadi sasaran untuk kita salurkan hewan kurban. Nah semangat inilah yang kemudian kita kampanyekan di kota-kota besar sehingga selain mereka menyalurkan kurbannya di kampung halamannya, di tempatnya, juga ada menyisihkan sebagian kurbannya untuk disalurkan ke daerah-daerah pelosok agar kemudian merata dan semua orang bisa menikmati hewan kurban. Nah kemudian slide selanjutnya, kalau kita melihat maka ada beberapa manfaat ya benefit yang bisa kita rasakan ketika kita menebar kurban kita di pelosok-pelosok daerah yang membutuhkan. Yang pertama, jelas ya kita melaksanakan ajaran agama dalam bentuk kepedulian sosial. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Muhaimin juga bahwa jadi memang melaksanakan ibadah kurban ini bukan seperti kita
melakukan persembahan hewan, ya bukan mempersembahkan darahnya, bukan mempersembahkan dagingnya untuk Tuhan, gitu bukan. Tapi ya Allah sampaikan bahwa bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai, tapi ketakwaan kita yang akan sampai ketika kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi yang dilihat adalah ketakwaannya. Jadi ini bukan persembahan, ya bukan mempersembahkan dagingnya, darahnya, bukan. Realistis ya, dan dagingnya itu bukan kemudian tidak kita makan, hanya menjadi sekedar sesajen saja, tapi dagingnya sebagaimana kita memotong hewan ternak, ya kita bagikan, kita makan bersama-sama, kita bagikan ke tetangga, kita bagikan ke fakir miskin untuk bisa dinikmati. Maka ini adalah ajaran agama dalam bentuk kepedulian sosial. Kalau Idul Fitri kita membagi beras, ya bahan makanan pokok, maka Idul Adha ini kita berbagi daging kurban. Nah, kemudian yang kedua, membantu mendistribusikan daging ke daerah-daerah minus. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak daerah-daerah di Nusa Tenggara, kemudian di Jawa juga ada beberapa daerah di pelosok itu, saya pernah juga berkeliling, itu memang mereka ada yang setiap tahun nggak ada kurban, ada yang selang-seling, tahun ini ada kurban, tahun depan nggak ada kurban. Nah, sehingga mereka membutuhkan uluran tangan dari kita untuk bisa kemudian melaksanakan kurban setiap tahun. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan kesejahteraan peternak. Karena program tebar hewan kurban ini adalah bekerja sama dan membina para peternak-peternak kecil di daerah-daerah tempat kita sasaran pembagiannya, sasaran distribusinya, maka ketika kita berkurban, kita juga mengalirkan ekonomi kepada para peternak-peternak. Mereka sudah kita bina selama bertahun-tahun, kita buatkan kandang, kemudian kita dampingi untuk bisa melakukan pembibitan, penggemukan kambing dan sapi. Kemudian ketika sudah sampai pada hari raya Idul Adha, kita beli kambingnya, kita beli sapinya, sehingga mereka juga memperoleh keuntungan. Ya, jadi selain daging yang kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, kita juga membantu para peternak-peternak kecil. Kemudian yang berikutnya, kita membantu mengalirkan uang dari pusat, ya dari kota-kota ke daerah-daerah. Jadi uang biar tidak mengalir atau berputar di pusat-pusat kota saja. Ya termasuk di sini, kalau kita di Hong Kong di Macau, ya kita mengalirkan uang juga nih dari Hong Kong, dari Macau ke daerah-daerah pelosok. Jadi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi Selatan. Yang uang itu akan mengalir ke para peternak kecil, ke para pedagang, kemudian itu bisa menambah, membantu perekonomian mereka. Yang berikutnya adalah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya jelas ya, ketika kita mengalirkan uang ke daerah, maka itu bisa membantu mempercepat laju perekonomian. Dan ini yang terakhir, ini sangat penting, yaitu meningkatkan syiar Islam. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau biasanya mereka setelah sholat Id, ya sudah adem-adem saja, mereka pulang ke rumah masing-masing, makan sendiri-sendiri, maka dengan adanya pemotongan hewan kurban, mereka membentuk kepanitiaan, kemudian mereka menyembelih, orang-orang melihat bagaimana pemotongan hewan kurban, dilaksanakan takbir bersama di sana. Maka ketika waktu itu kami berkesempatan untuk bisa melaksanakan langsung pemotongan hewan kurban di satu daerah yang mereka itu belum pernah melaksanakan pemotongan hewan kurban, saat itu malam-malam kita antarkan sapinya karena mereka itu sangat antusias, malam itu juga dipotong. Jadi bukan di hari pertamanya, di hari yang kedua, ketiga, karena sudah saking semangatnya, saking menunggu-nunggunya, dipotong juga. Itu kurban pertama. Jadi itu ya syiar juga, mereka bertakbir bersama, jadi bergetar ya. Kalau kita kan mungkin melihat biasa, tapi kalau pengalaman pertama selama sekian tahun nggak ada kurban, kemudian ada kurban, mereka bertakbir bersama, kemudian memotong hewan kurban, dibentuk kepanitiaan, bergotong royong. Nah disitulah kemudian letak syiar Islamnya yang ingin kita sampaikan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Slide berikutnya. Menarik sekali Pak ya. Jadi ya, tadi Bapak katakan bahwa, ya saya menarik tadi poin yang Bapak katakan yang pertama itu, yaitu kurban itu adalah bukan bentuk sesajian, itu bukan bentuk untuk persembahan kepada Tuhan itu semua, tapi juga kepedulian sosial kita. Betul. Yang ditekankan, yang didorong supaya kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, peduli kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, untuk bersama kita dorong, kita bantu mereka untuk
lebih baik daripada yang sebelumnya. Silakan Betul, Pak Pak Ustaz. Yulfis. Ya, baik. Bantu Terima buka. kasih Pak Yulfis. Selanjutnya ini daerah sebarannya tadi yang Pak Yulfis tanyakan. Jadi ada di sekitar 30 provinsi di Sumatera, udah menyebar Jawa, ya, 30 provinsi. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua. Ini hampir semua daerah kita salurkan untuk Kambingnya diambil dari tempat itu langsung Pak Ustaz. kambingnya dari tempat Dari terdekat. daerah. Ya, dari situ, dari daerah masing-masing. Jadi kita membina para peternak di semua wilayah ini, kemudian uangnya kita dapatkan dari para pekurban yang ada di kota-kota, kemudian kita belikan ke mereka. Slide selanjutnya. Ini yang tadi saya sampaikan, para peternak yang kita bina itu kandangnya, kemudian kita timbang dulu kambing-kambing sebelum diantarkan ke daerah-daerahnya. Jadi kita ada proses Kambingnya juga dipilih ya, Pak, quality ya? control, ya. Jadi ada proses QC-nya dari H-3 bulan, H- sebulan, H- sepekan sampai pada hari H-nya, kemudian kita timbang agar memenuhi kriteria, kemudian baru kita antarkan ke daerah-daerah yang sudah kita bidik. Jadi kita memberdayakan para peternak juga. Selanjutnya, ini proses kita pembagiannya, nanti kita lihat mereka bergotong royong, kemudian melakukan pengulitan bersama-sama, pemotongan bersama-sama, kita bagikan. Itu kita menuju ke go green ya, sehingga kita nggak pakai plastik. Jadi beberapa daerah sudah kita gunakan anyaman-anyaman, dan anyaman ini juga dari hasil pemberdayaan. Jadi kita memberdayakan ibu-ibu untuk membuat anyaman, kita beli, kemudian kita gunakan sebagai tempat untuk membaginya. Jadi kita efeknya multiplier efek ekonominya itu, tidak hanya ke peternak. Ada sapi, ada kambing, ya kemudian pas sebelum kita potong, kita foto dulu sama ada namanya, misalkan namanya Pak Haji Yulfis gitu kan, kita foto dulu sebelum disembelih, kemudian pas disembelih juga kita foto. Jadi fotonya ada dua, yang foto sebelum dan foto sesudah disembelih. Kemudian berikutnya, ini waktu dulu saya pernah bertugas di daerah Kudus. Ini daerah kekeringan, kita bisa melihat tuh daerahnya panas, kering, sulit akses air bersih, dan di sana jarang ada kurban. Nah, kita dulu kirim sekian puluh ekor kambing untuk dipotong di sana. Nah, ini orang-orangnya sangat antusias dan sangat senang ketika mendapatkan kiriman hewan kurban dari teman-teman. Demikian Pak Yulfis yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Yulfis. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam Baihaqi yang sudah menjelaskan kepada kita dengan rinci bagaimana cara kita berkurban di suasana pandemi ini. Ya, tidak susah-susah, langsung hubungin Dompet Duafa untuk mendapatkan hewan kurbannya, dan otomatis nanti langsung akan disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Saya lanjut ke Pak Ustadz yang mau bertanya sedikit. Pak Ustadz, Silakan. kita tahu pada saat orang mau berkorban itu kita ada mendengar yang mengatakan sebaiknya tidak mencukur kumis atau kuku, mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, Pak Ustadz, ya. Mengapa Pak Ustadz Rasulullah melarang untuk tidak boleh menguntit kuku dan rambut? Biasanya sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah atau sampai hewan kurban kita dipotong. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Dan ini pertanyaan kadang-kadang mengganggu pemikiran kita ya. Iya. Kenapa nggak boleh potong kuku kan gitu? Iya. Apalagi sampai 10 hari. Sedangkan Nabi sendiri menjelaskan bahwa ada 5 fitrah untuk manusia itu ya yang harus dijalankan. Di antaranya adalah potong kuku setiap hari Jumat. Berarti kan 1 minggu sekali ya. Minggu sekali. Kalau sampai 10 hari kan artinya menyalahi sunnah ini, Pak. Iya. Ternyata setelah saya kaji, hadisnya ada 2, Pak. Hadis yang pertama adalah hadis Ummu Salamah, yang memang beliau mengatakan kalau seseorang itu ingin menyembelih hewan kurban, maka hendaklah dia menahan dari memotong kukunya dan rambutnya. Nah, hadis ini banyak penafsiran sebenarnya, Pak. Yang dikatakan nya itu kembali kepada orangnya apa kepada hewan yang mau dikorbankan itu. Nah, ya. Jadi ini banyak pro dan kontra tentang
kembali kepada kukunya siapa? Iya. Kukunya kambingnya, apa kukunya orang yang mau berkorban gitu ya. Nah, kalau kita melihat kepada hadis fitrah tadi, maka ini menyalahi sunnah Rasul tentunya. Kalau kita misalnya apalagi ketika tanggal 1 kuku kita udah panjang Pak, tiba-tiba ada larangan 10 hari lagi, bagi saya itu bisa mual-mual Pak. Iya, nggak sehat sudah ya. Nah, jadi ini menyalahi fitrah. Nah, kemudian ada lagi dan sebelum itu saya jelaskan menanggapi hadis ini dalam ulama 4 madhab, mereka berpendapat larangannya itu bukan larangan haram ataupun berdosa, tidak. Ya, mereka berpendapat larangannya itu larangan makruh saja. Sehingga tidak timbul kalaupun misalnya kita mau potong kambing, lalu karena kukunya sudah panjang, kita potong, itu bukan berarti kita berdosa dan masuk neraka, bukan itu maksudnya. Iya. Karena menurut para ulama Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, kalau seseorang itu ingin berkorban, ya, maka dia harus mencegah daripada potong kuku dan rambutnya sampai tanggal 10 itu maksudnya adalah supaya nanti pada hari kiamat kebanyakan anggota dari badan kita itu ya akan terhindar dari masuk ke neraka dan akan masuk ke surga kelak, seperti itu. Ketika saya bandingkan dengan hadis Aisyah, ternyata saya lebih setuju dengan hadis Aisyah, dan ini diperkuat oleh Imam besar Masjid Istiqlal almarhum ya, Profesor Dr. Mustafa Ali, yang beliau mentelaah hadis ini secara mendalam dalam buku Turuqus Sunnah. Ternyata yang dimaksud dengan kuku di situ dan rambut di situ adalah rambut binatang itu sendiri. Ya, Siti Aisyah mengatakan bahwa seseorang yang ingin berkorban, ya, maka kuku hewan itu ya, kukunya, kemudian rambutnya dan tanduk-tanduknya ya akan mendatangi pada hari kiamat pada orang tersebut. Jadi dengan melihat pada hadis ini, saya lebih setuju dengan hadis Siti Aisyah, bahwasanya yang dimaksud dengan rambut ataupun kuku itu adalah sebenarnya kuku binatang yang akan menjadi saksi mendatangi si korban itu di hari kiamat kelak. Saya kira itu Pak Yustis yang... Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang kita sudah ada penanya nih Pak Ustadz yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Saya Ugi di Samswipo mau bertanya. 1. Mana yang harus didahulukan? Akikah atau kurban dahulu? Kalau orang tua kita belum akikah untuk kita, apakah boleh kita akikah untuk diri kita sendiri? Yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, apa hukumnya kita berkurban? Wajib atau sunnah? Terima kasih Pak Ustadz atas jawabnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, terima kasih pada Mbak Ugi nih ya, yang menanyakan masalah kurban. Kalau yang ditanyakan nomor 1, kita lihat kepada kondisi waktu Pak. Ya. Kalau waktunya Idul Adha itu sudah mendekat, seperti besok ini, yang paling afdal adalah kurban. Ya, walaupun dua-duanya adalah sama ya, hukumnya sunnah. Tapi dari segi prioritas ataupun afdoliyahnya atau kefadilahannya, yang paling diprioritaskan adalah korban Idul Adha terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru disusul dengan akikah. Nah, kemudian masalah mana dulu akikah untuk orang tua kita ataupun kita terlebih dahulu. Jadi nomor 1 ya, pertanyaan yang kedua nomor 1 ya. Iya. Nah, apakah bisa akikah untuk diri sendiri gitu? Kalau orang tua tidak mengakikahkan kita dulu, jadi sekarang kita tahu orang tua kita dulu mungkin tidak mampu untuk mengakikahkan mungkin ya. Iya. Jadi saya akikahkan untuk diri saya sendiri. Baik, saya jelaskan dulu hadisnya ya. Sebenarnya akikah itu sunnahnya memang ketika seorang anak bayi itu berumur 7 tahun, Pak. 7 tahun, 7 hari minta maaf, 7 hari. Kalau 7 hari kita masih belum mampu untuk membeli kambing, Nabi memberikan kemudahan pada hari yang ke-14. Ke-14 hari belum mampu juga, tanggal 21-nya. 21 terus nggak mampu lagi, kelipatan 7 dan seterusnya. Sampai pendapat Imam Syafi'i mengatakan maksimum deadline-nya itu ataupun had
batasnya itu sampai umur balik. Ya. Nah, tetapi pendapat Imam ulama Hanafi membolehkan ya bahwa akikah itu sampai kapan saja, sama halnya dengan mengkodok ya. Jadi terserah, artinya kalau kita ingin mengutamakan orang tua dulu, ya orang tua dulu silahkan, nggak apa-apa ya, karena dua-duanya juga sunnah Pak. Jadi tidak perlu kita menyulitkan ya, mana yang lebih kita dahuluan juga silahkan. Kalau orang tua masih ada, saya sarankan untuk orang tua terlebih dahulu, karena akan memberikan kesenangan, kebahagiaan, perasaan senang orang tua ketika kita sebagai anak ya memberikan akikah kepada beliau. Yang keduanya tadi apa? Pertanyaan yang kedua tadi, apa hukumnya kita berkorban, wajib atau sunnah? Iya, hukum berkorban dilihat. Kalau kita ini di luar musim haji, kayak kita di Hong Kong ini, hukumnya adalah sunnah. Dan sunnah ini sebenarnya hampir muakkad Pak hukumnya, karena ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang mampu berkorban, kemudian dia tidak melakukan korban itu, janganlah ia mendekati masjidku. Ini masjid di mana kita akan sholat ya, Idul Adha itu ya. Sampai segitunya Nabi mengatakan ya. Nah, jadi hukumnya sunnah yang hampir muakkad. Tapi kalau kita berada di Makkah yang sedang melakukan ibadah haji, korban itu istilahnya ada yang mengatakan dam, korban ya. Itu dalam bahasa Arab sebenarnya dua-duanya sama. Jadi kalau kita dalam melaksanakan ibadah haji tamattu seperti haji lutis dulu ya, maka mengorbankan satu hewan kambing itu hukumnya wajib. Nah ya, kurban dam namanya Pak ya. Di situ kurban juga namanya sebenarnya Pak, tapi istilah di Indonesia disebut sebagai dam. Tapi kalau di Arab Saudi disebut kurban atau kurbani ya, ataupun sama dengan udhiyah gitu Pak. Udhiyah sama sebenarnya, cuma istilah saja Pak. Istilah ya, istilah. Nah, jadi bagi Mbak Ugi yang ada di Hong Kong ini adalah hukumnya sunnah. Ya. Terima kasih. Baik, untuk Pak Imam, karena Pak Imam saya ada sedikit yang menggelitik buat saya ini, karena banyak teman-teman suka bertanya ini. Katanya kalau kita berkorban itu kita juga harus makan daging korban itu. Nah, itu bagaimana nih Pak Ustaz? Kalau kita berkorban jarak jauh begini, apakah Pak Imam bisa apakah mereka memang harus makan daging kurban itu, atau memang itu tidak ada ketentuan seperti itu? Iya, baik. Mungkin nanti ditambahkan sama Pak Ustadz Muhaimin ya. Jadi kalau sohibul kurban itu kan boleh memakan dagingnya. Kurbannya. Iya, jadi boleh kalau misalkan kita berkurbannya dekat di masjid kita, di musola kita. Biasanya kan kita nanti akan dikasih daging kurbannya kan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan jauh tidak memungkinkan, ya kita tidak bisa memaksakan untuk bisa dikirim dagingnya. Misalnya sekarang kita di Hong Kong, kemudian kita di Indonesia, kirimkan ke Indonesia, kan itu tidak bisa dikirimkan ke sini. Nah, kita sedekahkan semua ke orang-orang yang membutuhkan, ke orang-orang yang memang untuk kita bagi. Jadi nggak ada masalah, bukan sebuah keharusan kita harus memakan sebagian daging kurbannya. Jadi barangkali Pak Ustadz boleh menambahkan Pak Ustadz. Saya tambahkan sedikit Pak ya. Nah, ini hadisnya hadis Ibnu Umar sebenarnya tentang masalah distribusi daging hewan ya. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan di situ liyut taim, artinya sifatnya anjuran ya. Hendaklah dia memberi ya, ataupun memakan, hendaklah makan ya, sohibuhu atau orang yang punya hajat berkorban itu ya, itu dianjurkan untuk makan bisulus sepertiganya. Kemudian untuk fuqara jiranihi, yut'im fuqara jiranihi, artinya memberi makan, memberi daging itu kepada tetangga-tetangga yang fakir. Dan yang terakhirnya adalah kepada orang-orang yang bukan fakir, juga dikasih juga sepertiga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merangkul silaturahmi seluruh kelompok golongan masyarakat di situ. Jadi bukan saja untuk orang-orang miskin, tapi semuanya dapat, supaya mereka berkumpul bersama-sama, mengambil, ketemu dan bisa bersilaturahim ya, hablum minanas ya. Jadi bukan saja untuk fakir miskin, tetapi juga orang-orang kaya juga bisa dikasih, karena tujuannya adalah sosial ya.
Jadi yang menyembelih bisa menyimpan sepertiga, untuk jiran-jiran tetangga yang fakir miskin sepertiga, untuk teman-teman dekat yang dibilang bukan fakir juga dapat sepertiga dibolehkan. Tapi kalau kondisi dalam hal ini misalnya kita ada di Hong Kong ya, kemudian kita mengirimkan uang ke tanah air, ya itu kan repot karena masalah jarak, tempat jauh ya. Maka ya sudah, niatkan saja, diikhlaskan saja yang sepertiga itu untuk orang yang lebih membutuhkan. Insya Allah pahalanya akan lebih bertambah. Berarti tidak salah lah kalau kita nggak makan daging kurban. Tidak salah. Tidak apa-apa, Pak Ustaz. Tidak harus gitu kita harus makan daging kurban. Baik, kita sudah ada pertanyaan berikutnya nih Pak Ustaz. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam Pak Kiai, namaku Kartini, mau bertanya, kalau kita sudah niat kurban, terus ada kebutuhan mendadak, temanku sedang membutuhkan uang dan mau pinjam uang untuk berkorban. Sedangkan aku nggak ada uang simpanan, cuman ada uang yang buat beli kambing untuk korban. Yang saya ingin tanyakan, manakah yang lebih diutamakan? Meminjami teman uang untuk berobat atau beli kambing untuk korban? Terima kasih. Ya, saya kira perlu dilihat kepada siapa yang pinjam ya. Orang pinjam itu kan nggak segampang itu ya kita memberikan pinjaman ya. Orang jangankan untuk meminjam, bersedekah saja harus dengan ilmu, Pak. Ya. Dan sekarang kebanyakan permusuhan itu diakibatkan oleh utang piutang itu, Pak. Ya. Jadi saya kira perlu diteliti peminjamannya itu, ya. Tujuannya untuk apa? Ya. Itu, Pak. Iya, harus. Ya kayak di bank lah. Iya. Bank itu kan sistem Islam sebenarnya, Pak. Ya. Mau minjam sampai 1 sen juga harus ditulis itu. Nggak boleh nggak ditulis, harus ada saksi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu itu keluarga kita sendiri atau teman dekat barangkali ya, ya kita bisa minta maaf lah kalau memang dia pengen banget kurban ketika itu ya. Kalaupun terpaksa dia meminjamkan juga, insya Allah dapat pahalanya lah, karena meringankan beban orang lain ya. Dan niat berkorban itu insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira itu yang bisa saya jawab. Iya. Berarti kita harus teliti dulu ya. Harus teliti dulu, harus. Kita memutuskan memilih yang mana ya, pastikan apakah memang membutuhkan seperti yang kita bayangkan itu atau tidak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Imam, saya mau bertanya sedikit itu. Kalau seandainya kita mau berkurban, tapi ya dalam kelompok kita gitu, artinya kita kumpulkan teman aja. 6 atau 7 orang itu untuk membeli seekor sapi itu, apakah bisa dilakukan begitu melalui tempatnya Pak Imam ini? Artinya tidak harus 7 itu dari orang berbagai yang lain, saya maunya kita bertujuh ini. Apakah bisa begitu? Ya boleh. Bisa Pak ya? Bisa ya. Baik misalkan Pak Yolfis memberikan sepertujuh sapi kemudian digabungkan dengan orang-orang lain yang nggak kenal, itu juga bisa. Atau Pak Yolfis sudah punya kelompok sendiri, kemudian patungan jadi satu sapi, kemudian diserahkan ke kami, kemudian kami belikan sapi dan disembelih, itu juga boleh. Jadi bisa. Oke, kalau gitu, kalau seandainya misalkan satu orang, ini ada juga kemarin yang meneliti pertanyaan ini, kalau saya sendiri kelompok saya pengen mampunya beli kambing. Tapi atas nama bukan saya pribadi, organisasi atau kelompok saya gitu. Apa itu bisa itu, Pak? Uangnya balik dari banyak orang. Iya. Untuk beli kambing. Beli hanya kambing mampu. Kalau kambing kan biayanya hanya boleh dari 1 orang ya Ustadz ya. Kalau sapi boleh dari 3 orang. Jadi kalau biayanya, kalau kambing hanya boleh dari 1 orang. Kalau misalkan itu iuran dari beberapa orang jadi 1 kambing, jadi berarti bukan kurban, tapi itu menjadi infak atau sedekah Pak Yolfis. Iya. Sedekah yang dibelikan hewan kemudian disembelih pada saat hari raya Idul Adha. Jadi bukan pahala kurban, tapi pahalanya pahala sedekah ya. Iya. Jadi kalau kita berkurban itu memang minimalnya itu 1 ekor kambing. Iya. Tapi kalau kita memang banyak orang hanya mampu dengan 1 ekor kambing, jatuhnya tidak kurban lagi, Pak ya. Betul. Jadi kalau biaya dari 1 orang untuk kambing, tapi kalau untuk pahala kita boleh niatkan pahalanya untuk keluarga, itu boleh. Tapi biayanya ditanggung sama 1 orang. 1 orang. Iya. Baik. Untuk kambing. Terima kasih Pak Imam. Ya, kita ada lagi di pertanyaan berikutnya nih Pak. Mari kita lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyarti di UU Kaisa. Selamat malam Pak Yolfis dan para tamu narasumber. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ketika kita punya niat atau keinginan untuk berkurban, akan tetapi masih punya tanggungan hutang kepada orang lain atau saudara, sedangkan kurban hanya setahun sekali, pertanyaan saya, mana yang harus didahulukan antara kurban atau melunasi hutang? Terima kasih untuk jawabannya. Baik, kita kembali kepada hukum ya. Kalau tadi saya katakan kurban kan sunnah, Pak. Ya. Kalau bayar hutang itu kan wajib. Jadi prioritasnya adalah yang wajib dulu. Ya, maka lunasi dulu utangnya, baru insya Allah tahun depannya atau 2 tahunnya akan datang berusaha untuk mengumpulkan kembali dana untuk membeli hewan itu, Pak. Jadi saya berpendapat prioritaskan yang hukumnya wajib, yaitu bayar utang dulu. Bayar utang dulu. Sama hanya dengan haji juga demikian, Pak. Iya. Sebenarnya haji itu nggak boleh utang itu, karena Al-Quran kan jelas ya bahwa haji itu dalam surah Al-Baqarah ya dijelaskan untuk orang yang mampu. Jadi jangan maksa-maksa ngutang gitu ya. Iya, haji ataupun umrah gitu. Karena kita nggak tahu, mungkin dalam perjalanan belum selesai tiba-tiba meninggal itu kan jadi berat ya. Jadi gimana kalau haji yang dapat undian gitu Pak, dapat hadiah gitu? Itu berbeda. Itu tidak apa-apa. Itu rezeki namanya ya. Okay. Itu kan bukan utang ya. Berutang nggak boleh Pak Ustadz. Iya, nggak boleh. Termasuk kurban Ustadz ya, itu nggak boleh hutang juga. Saya ya? kira begitu ya, karena kan belum mampu ya. Iya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu. Betul. Iya. Ada batasnya nggak Pak waktu untuk berkorban itu Pak? Artinya kita tidak boleh berkorban sampai kapan gitu ininya? Terakhirnya itu berkorban itu kapan? Berkorban itu boleh dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Sampai tanggal Iya, karena riwayat Tirmidzi mengatakan bahwasanya ayyamut tasyrik adzibhu. Artinya apa? Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari korban. Yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi mulai besok, lusa terus sampai 4 hari, Pak. Itu dibolehkan. Dibolehkan kita, misalnya kita hari besok belum sempat dapat duit gajian ya. Dan dapatnya 2 hari yang akan datang, masih boleh, ada kesempatan. Ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah. 13-nya matahari terbenam atau waktu maghrib, sebelum maghrib. Oke, Pak Ustadz, masih ada satu pertanyaan lagi. Ya. Sudah masuk? Assalamualaikum Ustadz Imam Baihaqi, Ustadz Muhammad Karim. Saya Tarliyah di Taikok Choi. Semoga Ustadz senantiasa dalam keafiatan. Saya ingin bertanya, apakah hikmah kurban itu dan apa juga syarat dari berkorban? Bagaimana hukum menyembelih hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Adakah syarat tertentu tentang batasan jumlah orang yang berkorban untuk satu hewan kurban? Nomor 3, hewan apakah yang lebih afdol disembelih sebagai kurban dan manakah yang lebih afdol? Berkurban atau bersedekah senilai hewan kurban? Itu manakah yang lebih afdol, Ustaz? Dan langkah-langkah apa saja yang dapat kita kerjakan agar setiap usaha kita mampu menjadi ladang ibadah? Ini banyak ini. Lengkap banget. Nomor 1 dulu Pak. Bunga-bunganya banyak. Selalu jian. Apa hikmahnya? Saya sebut ada 1 atau 2 poin saja ya, karena banyak pertanyaan. Hikmahnya yang pertama adalah kita dapat berbagi, Pak. Membahagiakan orang lah ya. Dan ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa orang yang dapat mengentas satu permasalahan atau kesulitan seseorang ya, maka Allah akan mengentas kesulitan orang itu di dunia dan akhirat. Ini dengan memberikan daging korban pada orang-orang yang tidak berpunya ya, ini akan dapat membantu meningkatkan gizi dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah pahalanya luar biasa, Pak. Ya. Dan sudah saya sampaikan tadi bahwa daging kurban itu atau hewan kurban itu nanti akan menjemput kita, Pak, di surga kelak nanti. Ya. Yang keduanya adalah tentunya nilai silaturahim ya. Dengan adanya korban ini umat Islam bisa berkumpul ya, dan bisa saling bertemu ya, dalam pembagian daging dan lain sebagainya. Peduli sosial tadi. Peduli sosial ya. Ini apa lagi tadi? Jadi nomor 2 pertanyaannya. Syarat-syarat. Nah ya, syaratnya yang pertama adalah dagingnya harus gemuk, Pak, kambingnya itu. Jangan yang cacat.
atau yang buta ataupun misalnya telinganya cuma satu gitu. Tidak boleh apa hindari Pak? Itu maksudnya. Dihindari. Hindari. Iya, dihindari ya. Jadi syaratnya itu memang harus yang sehat lah gitu. Sehat, Jangan ya. yang sakit. Jangan yang sakit, jangan yang kurus ya. Iya. Maka beli yang kemudian yang kedua, Yang sehat. ketika kita menyembelih itu pisaunya harus tajam, Pak. Iya. Ditajamkan dulu, dan ini disampaikan oleh Nabi sendiri ya. Untuk memperbaiki penyembelihan itu dengan mengasah pisau setajam mungkin ya. Yang ketiganya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya. Jadi dihadapkan ke kiblat ya. Oke. Kemudian yang keempatnya syaratnya adalah sholawat. Sholawat, kemudian kita berniat ya, berdoa. Doanya seperti begini. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah, ini adalah hewan darimu dan karena untukmu lah ya hewan ini kami persembahkan. Maka terimalah ibadah kurban ini dari kami. Ya Karim. Ya gitu doanya, Pak. Jadi dengan syarat-syarat seperti itu, insya Allah daging yang hewan yang akan kita potong itu akan menjadi sah. Gitu Pak. Baik, Pak Ustadz. Masih banyak lagi tuh pertanyaannya. Iya, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini masih ada pertanyaan, Iya. Pak Ustadz. Tuan, apakah yang afdal disembelih sebagai kurban dan manakah yang lebih afdal, berkurban atau bersedekah senilai hewan kurban, Pak? Hewan apakah ya? Iya, Nomor hewan 3 ya? apakah yang lebih afdal disembelih? Baik. Jadi hewan kurban itu ada 3 Pak yang disuruh oleh Nabi Pak. Ya. Yang pertama diprioritaskan yang paling bagus adalah onta. Tapi kalau di Onta. kita kan nggak ada Pak ya. Nggak ada, Pak. Dan harganya mahal sekali. Maka yang kedua adalah sapi ataupun kerbau kata Nabi. Ya. Iya, kerbau. Iya. Yang ketiganya paling terakhir adalah kambing. Kambing. Jadi afdolnya adalah lebih gemuk, lebih besar, lebih mahal, lebih afdol kalau kita mampu Pak. Nah itu. Ada lagi? Iya. Masih ada pertanyaan satu lagi? Oke, malam Pak Ustadz. Apakah besok boleh sholat Idul Adha sendiri? Kalau boleh, bagaimana caranya? Ini Pak Ustadz. Oh, ini bagus banget. Mohon diinfokan nih ke Oh, iya, teman-teman baik. kita Pak Ustadz. Kondisi Jadi, kita iya. di sini dengan sholat Idul Adha-nya bagaimana Pak Ustadz? Baik, jadi teman-teman sekalian ya, karena berhubung kondisi COVID-19 di Hong Kong ini semakin naik ya. Jadi kami dari Board of Trustee tidak mengadakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid kami, dan oleh sebab itu kami menyarankan seperti halnya pada hari raya Idul Fitri yang kemarin Pak, Iya. supaya dilakukan di rumah masing-masing ya, dilakukan di rumah masing-masing, dan caranya sama Pak seperti sholat Idul Fitri ya. Sama aja. Hanya bedanya adalah cuma niat saja ya. Kalau besok Idul Adha ya niatnya usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini, usolli sunnata Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Boleh dilakukan sendirian dan tidak perlu berkhutbah. 2 rakaat ya, 2 rakaat. Kemudian pada takbir yang pertama setelah takbiratul ihram ditambah 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali. Jadi 5 jumlah tambahan takbirnya ada 12 ya, selain 12 dari takbiratul ihram. Ya. Jadi tidak susah insya Allah ya. Iya. Jadi Jadi teman-teman semuanya di Hong Kong dan Macau, besok kita melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing, ya, untuk supaya kita berniat seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, dan kita tidak ada sholat Idul Adha di masjid pada kali ini. Mudah-mudahan tahun depan situasi kembali normal, Amin. kita bisa sholat Idul Adha bersama berjamaah. Terakhir Pak Ustadz, sebelum ini waktu juga udah hampir sampai, Ya. tapi ada satu pertanyaan juga di sini yang pengen saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Mengapa Pak Ustadz orang yang ditugaskan sebagai penyembelih kurban ini tidak boleh diberi upah dari hewan kurban seperti kulit atau kepala itu Pak Ustadz? Oh iya. Kita dengar seperti itu, tapi kenapa itu Pak Ustadz? Iya, pernah dalam satu riwayat Sayyidina Ali ditugaskan sebagai komite panitia penyembelihan kurban ya. Panitia penyembelihan kurban. Jadi ketika beliau
ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kerjakan. Ya. Kemudian sabda Nabi, wa alla nu'ti, kami tidak dianjurkan untuk memberi al-jazzar syai'an, kepada tukang potong itu sesuatu dari daging yang dikorbankan. Ya. Kemudian Nabi mengusulkan, nahnu nu'ti min indina. Maksudnya adalah yang kami berikan itu adalah upah. Ya. Upah dari orang yang berkorban itu, Pak. Ya. Jadi bukan diambil dari dagingnya, karena daging itu sudah kayak seperti sedekah gitu. Ya. Jangan diperjualbeli dan dibisniskan. Okay. Nah, itu maksudnya ya. Tidak boleh memang ya diambil dari daging hewannya itu ya. Kemudian sebagai upah ya, bukan sebagai makanan, bukan, tapi sebagai upah. Sebagai upah, betul. Ya. Jadi harus ada kontrak ketika seseorang itu ditugaskan untuk menyembelih kambing ya. Saya akan kasih uang $50 misalnya, ya. Bukan dari daging. Bukan dari daging, tapi dia boleh makan daging. Ya. Nah, ini daging pemberian, tapi bukan upah. Ya. Jadi harus dibedakan antara Bedakan, upah iya. dengan pemberian. Kadang-kadang kita Sedekah di situ, lah begitu, ya. Iya. Ya. Kadang-kadang kita di situ yang agak rancu, Pak Ustadz ya. Oh, betul, betul. Kita menganggap itu cuma pemberian, tapi sebenarnya kalau daging kurban kan udah nggak boleh lagi di Di sebagai bisnis, upah gitu. iya, ya. dianggap upah ataupun diperjualbelikan ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang kita ngerti. Kami ingatkan lagi kepada teman-teman mengenai tata cara sholat Idul Adha ini bisa dilihat di Facebook KJRI Hongkong ya. Jadi silakan buka Facebook KJRI Hongkong, lihat di situ bagaimana tata cara sholat Idul Adha kita pada kali ini. Baik, karena waktu juga yang hampir sampai, kami ingatkan kembali kepada teman-teman dalam kondisi Hongkong saat ini, apalagi beberapa hari terakhir ini kondisi Hongkong cukup berat, maka larangan untuk berkumpul lebih dari 2 orang mohon diperhatikan, jangan sampai teman-teman dapat masalah, dan juga untuk keluar dan di dalam ruangan untuk menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker. Jadi selalu kita jaga kesehatan kita, mudah-mudahan kita terhindar dari segala penyakit yang mewabah saat ini. Baik, sebelum itu Ngopi Instan pada saat ini ingin menyampaikan ucapan selamat bertugas kembali ke Jakarta untuk Konsul Pensosbud kita Ibu Yuni Suryati dan Konsul Protokol dan Konsuler Bapak Erwin M. Akbar yang insya Allah besok sore akan kembali ke tanah air setelah menyelesaikan tugas beliau di Hong Kong ini. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Yuni, Pak Erwin dan keluarga lancar perjalanan pulang kembali ke tanah air, sukses di tempat yang baru. Amin. Untuk kembali bertugas di tanah air, dan mudah-mudahan kita bisa meneruskan apa yang telah beliau berikan kepada kita di sini untuk bisa lebih baik bekerja di Hong Kong ini. Amin. Baik, sebelum acara ini kita tutup, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan doa ini ke depan kita lebih baik lagi. Silakan Pak Ustadz. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedepannya kita akan bertambah baik ya, dan semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah bersama pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Ustadz Muhaimin, Pak Imam Baihaqi, dan juga kepada semua kru dari Ngopi Instan. Atas nama Ngopi Instan, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita tutup, kita bacakan dulu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.